ini kita ada kelas spesial untuk para peserta Slim Marathon kita. Jadi pastikan semuanya hadir ya, atau di Japri yang belum masuk ruangan karena rugi sangat teman-teman kalau melewati sesi ini. Oke, kita lanjut. Yang belum kenal saya kenalan dulu. Nama saya Kapten Ade. Mana nih peserta dari Kapten Ade? Sudah ready kah? Buruk kameranya, Pak. Kelihatan ya sudah pada masuk itu. Alhamdulillah, Masya Allah tabarakallah, hasil produk saya turun 7 kilo. Dan malam ini teman-teman, selamat datang sekali lagi kepada semua peserta Slim Marathon. Malam ini kita ngobrol santai. Ngobrol santainya bukan bareng kapten-kapten ya. Itu udah sering di grup, tapi kita ngobrol santainya bersama seseorang yang sangat luar biasa ya. Seseorang inilah yang selalu memotivasi kami, membuat kami semakin yakin dengan Herbalife dan luar biasa beliau pokoknya, selalu memberi support ke kami, selalu memberikan ilmu-ilmu baru untuk kami dan alhamdulillah Masya Allah teman-teman, kemarin saya berhasil membujuk beliau untuk sharing di ruangan yang sangat spesial malam ini ya. Jadi pastikan kita unmute semuanya ya. Mic-nya ditutup dulu semua supaya kita jelas mendengarkan suara Bu Dokter malam ini. Ya. Oke, siap. Kita ditutup semuanya mic-nya. Oke, mari kita sambut sama-sama. Sudah siap Bu Dok? Mari kita sambut sama-sama International G-Team 2500 RO Dokter spesialis syaraf Dr. Nur Amalia Fethi dari Jambi. Masya Allah, ramenya ini kapalnya besar sekali, Mbak Ade. Banyak kapten di sini. Masya Allah, udah ada 44 orang. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, Kapten Ade. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, makasih ya. Saya malam ini dikasih kesempatan untuk belajar. Jadi saya sebenarnya masuk ke sini buat belajar, ya. Jadi perkenalan singkat dulu, ya. Nama saya Fethi, saya dari Jambi, saya sahabatnya Mbak Ade. Ini masuk ke tahun 9. Saya bersaudara ya dengan Mbak Ade. Kami ini saudara sepersusuan. Karena susunya sama, sama-sama minum shake tiap pagi ya, alhamdulillah. Beliau adalah mentor saya, teman-teman. Saya belajar banyak dari Mbak Ade dan Mas Sito, ya kaptennya teman-teman semua di sini. Saya belajar banyak tentang bagaimana strategi untuk membuat orang sehat tanpa banyak obat dan tanpa banyak cakap. Ya, keren banget ya. Jadi selama 9 tahun sebenarnya kami belajar sama beliau berdua. Makanya saya kalau diminta sama Ade nggak bisa nolak. Ya, karena saya juga belajar di sini. Masya Allah, ini hari kelima sudah turun 286 kilo ya? 220 Dok. Allahu Akbar, 220 kilo. Berapa kuintal ya? 1 kuintal lebih ya, Masya Allah. Baik, terimalah salam kami dari Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ngobrol santai ya. Tapi supaya teman-teman bisa stay fokus, mungkin saya kasih sedikit saja slide, nggak banyak karena kita bukan kuliah. Mungkin kita bisa bersharing, berbagi. Saya juga penasaran gimana ceritanya bisa 220 kilo 5 hari. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di Jambi juga bisa berkurang banyak beban bumi di Jambi ya. Masya Allah. Baik, mungkin bisa bantu untuk share screen Mbak Ade. Makasih Ran. Teman-teman sering nggak dengar pertanyaan, hari gini bukannya kita harus makan banyak, kok malah diet gitu kan? Sering nggak dengar kayak gitu? Misalnya nih, atau ada yang dilarang sama orang tuanya, sama suaminya, atau bahkan mungkin sama dokternya, jangan makan banyak, jangan diet dulu deh, nanti aja dietnya setelah pandemi gitu. Nah, kita mau ngobrol tentang itu sedikit nanti ya.
Sering banget ya Mbak Tia, oke. Oke teman-teman, maaf ya ini slide-nya slide bulan Ramadan, jadi masih ada healthy Ramadan ya. Kita mau ngomong sedikit tentang kesehatan sistem kekebalan tubuh. Ini materinya bukan saya yang bikin, materinya dibuat oleh Herbalife ya. Masya Allah Herbalife ini sainsnya atau ilmu pengetahuannya yang membuat saya sangat yakin, bahkan saya merasa sangat beruntung saya termasuk terpilih untuk ada di Herbalife. Jadi bukan saya milih Herbalife. Dari sekian dokter kok bisa saya gitu yang dapat izin untuk bisa ikut Herbalife, luar biasa ya. Jadi ini ke unmute dok suaranya. Terus kita sekarang lagi bicara tentang sistem kekebalan tubuh. Materi ini disusun oleh corporate ya, bisa di next. Ya teman-teman, ini foto saya. Ya ini makasih ya Mbak Ana ya yang share ya. Ya. Mbak Ana dari Depok ya. Iya Bu Dokter. Masya Allah, Mbak ya, Ana, Bu salam Dokter. kenal. Salam kenal. Keren banget ya. Oke teman-teman, ini foto saya tahun 2010 ya. Ini waktu hamil anak kedua. Hamil 5 bulan tapi nggak kelihatannya. Ini berat badan saya waktu itu 43 kilo. Bayangnya hamil tapi beratnya ya 43 dengan tinggi 160. Jadi pada saat melahirkan orang kaget ya. Emang kamu hamil ya? Gitu ya. Karena nggak kelihatan. Teman-teman, saya nggak bisa bilang kalau saya kurang gizi ya. Tapi saya memang kurang berat badan. Kurang nutrisi. Kalau dibilang kurang gizi nanti dapat santunan lagi dari pemerintah ya. Jadi alhamdulillah saya ketemu dengan nutrisi ini untuk suami saya. Beliau program naik berat badan. Ternyata ini juga bisa untuk beliau program turun berat badan. Suami saya turun 26 kilo. Ternyata ini bisa juga buat naik berat badan. Nah, karena saya butuh jadi saya minum juga. Alhamdulillah saya totalnya udah turun 12,5 kilo. Yeay, alhamdulillah. Senang banget teman-teman ya. Dan Herbalife ini ternyata makeover. Kita jadi lebih, bukan cuma sekedar naik turun berat badan, tapi jauh lebih bugar. Alhamdulillah. Insya Allah. Lanjut Mbak Ana. Teman-teman pasti mengenal kelas 5 maraton ini, ya komunitas yang luar biasa ini melalui seorang coach ya. Nah teman-teman harus bilang makasih nih sama coach. Jadi foto saya sama coach saya ini selalu saya bawa kemana-mana, karena tanpa beliau, saya nggak akan menikmati yang namanya gaya hidup sehat seperti ini. Tanpa beliau, mungkin saya udah sekarang ini nggak sangat-sangat tidak berstamina. Di usia saya 40 tahun sekarang teman-teman ya. Beliau adalah seorang dokter Komaria, spesialis paru. Jadi spesialis yang paling sibuk sejagat raya di pandemi ini ya spesialis paru. Hampir nggak pulang teman-teman. Masya Allah, beliau juga usianya sudah 50 tahun. Sibuk ngurusin pasien COVID, tapi alhamdulillah beliau menjaga protokol dan juga menjaga tubuhnya dengan nutrisi. Alhamdulillah beliau sehat. Ya, doain sponsor saya sehat-sehat ya teman-teman. Sponsor saya lagi sibuk banget sekarang. Ya Allah. Oke, lanjut slide. Teman-teman, ini Coach Komaria. Nah, ini saya mau sharing sedikit teman-teman tentang foto ini ya. Saya ketemu dengan Herbalife dengan gaya hidup sehat ini melalui Dokter Komaria yang di tengah-tengah pakai kacamata tuh. Ya, yang tengah-tengah pakai kacamata. Kemudian Dokter Komaria kenal dari Dokter Amalia yang duduk di atas. Dokter Amalia kenal dari ada tetangga beliau, namanya adalah Teh Nia. Ini kita lagi meeting, tapi beliau belum masuk ke kamar ya. Kita meetingnya di kamar. Jadi waktu itu Bu Nia dapat dari tantenya, yaitu seorang bidan namanya Bunda Zul. Bunda Zul dapat dari ini Dokter Lia yang nggak pakai jilbab, ya. Jadi maksudnya foto ini adalah seandainya ada satu saja dari beliau-beliau ini saat itu tidak menyampaikan pesan Herbalife, nggak ngajakin program lah, nggak ngasih tahu ada peluang sehat nih gitu. Seandainya satu aja, misalnya Dokter Lia males nggak ngomong sama Bu Bidan Bunda Zul misalnya, atau Bunda Zul nggak ngomong sama ponakannya lah, udahlah nggak usah lah ngajak sininya, atau Mbak Nia nggak ngajak Dokter Amalia, nggak ngajak tetangganya, ngajak dokter nggak enak saya kan ibu rumah tangga biasa, ngajak dokter sehat.
nggak berani misalnya. Atau dokter Amalia nggak ngomong sama dokter Komaria, dan seterusnya, nggak akan sampai gaya hidup ini ke kami. Dan kita nggak ketemu malam ini. Jadi teman-teman, buat yang hari ini udah ketemu nih dengan kayaknya cocok Herbalife ini, gaya hidup sehat ini, kayaknya cocok Slim Marathon ini buat saya. Kalau bisa rantainya tidak putus di Anda, teman-teman. Lanjutkan lagi, mungkin ada sepupunya, mungkin ada tetangganya, lanjutkan lagi, ini adalah amal jariah. Ya, lanjutkan lagi supaya apa? Mungkin ada orang-orang yang ya seperti saya, yang pengen berbagi seperti teman-teman gitu. Jadi lanjutkan lagi. Herbalife adalah rantai kebaikan yang nggak terputus. Itu ya, teman-teman. Oke, Mbak Ana, silakan Mbak Ana slide-nya. Makasih nih keluarga saya, teman-teman ya, anak saya sepasang, suami saya umur 40 masih ganteng, alhamdulillah. Dulu mah gemuk banget ya, 105. Oke, lanjut slide. Anak saya SMP kelas 1 sama SD kelas 5. Ini latar belakang saya, foto-foto diambil sebelum pandemi, teman-teman ya. Saya dokter spesialis saraf ya di Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Ini aktivitas saya sehari-hari. Oke, teman-teman. Lanjut saja, slide. Nah, ini kita mau ngomong tentang, bener nggak sih kita ini sekarang ada di kelas Slim Marathon nih, ada nggak yang masih ragu-ragu, aduh diet atau nanti malah kurus, nanti malah, nah ini kita mau ngomong tentang, sekalian aja kita bahas sistem kekebalan tubuh ya. Lanjut slide. Nah, ini nggak usah dibaca ringkas teman-teman, tapi kalau mau di screen capture boleh. Tapi dengar aja ceritanya ya. Jadi tubuh kita ini ibaratnya ya, tubuh kita ini ibaratnya adalah satu negara. Nah, negara ya, negara yang udah dilengkapi nih oleh satu sistem pertahanan tubuh, sistem militer. Nah, sistem militer itu istilahnya adalah kekebalan tubuh. Namanya militer kan paling penting itu adalah untuk melindungi ya. Nah, jadi sebenarnya kita secara alami punya sistem pertahanan tubuh atau sistem militer. Sistem militer ini ya seperti negara, ada radar. Jadi kalau misalnya ada benda asing dari jauh yang kira-kira berbahaya, tubuh kita ini punya sistem radar untuk menangkap dan memberi sinyal. Itu hati-hati. Contoh aja kelilipan. Kelilipan cepat-cepat buang. Cepat-cepat kita gosok mata, ya ada satu sistem kan, refleks, matanya digosok, kemudian kelenjar air mata ngeluarin air supaya dia bisa melumaskan, bisa mengeluarkan kotoran yang tadi kelilipan tadi contohnya. Atau bentol, gigit nyamuk, ada mekanisme pertahanan tubuh. Gigit nyamuk berbahaya, akhirnya mengeluarkan sistem peradangan, bentol, gatal-gatal, itu sistem pertahanan tubuh. Ya, supaya apa? Supaya membunuh yang bisa membahayakan tubuh. Nah, itu sistem pertahanan tubuh ini gampangnya ada 2 lapis. Nanti teman-teman mungkin juga akan nanya-nanya vaksin mungkin ya di sini ya, kita ngobrol singkat. Sistem pertahanan tubuh itu ada 2 lapis. Lapis pertama ya, sama lapis kedua. Ya, lapis pertama ini boleh slide selanjutnya. Ya. Lapis pertama ini 1 dan 2. 1 ini dia innate, alami. Yang kedua dia spesifik. Ibarat kata yang alami ini pasukan depan-depan, seperti prajurit yang ada di depan. Prajurit kayak satpam yang di depan ya. Dia melindungi, tapi daya lindungnya tidak sebesar yang di belakang ya. Nomor 2 itu Kopassus. Nah, nomor 2 Kopassus, nomor 1 apa? Prajurit. Gampangnya gitu aja. Nah, prajurit dia kalau untuk maling-maling biasa dia bisa nih. Kalau cuma sekedar nyamuk, cuma sekedar kecoa, kalau cuma sekedar semut dia bisa melawan. Tapi kalau udah mainnya kuman, bakteri, parasit, virus, dia nggak bisa. Butuh yang lapis kedua. Lapis kedua namanya Kopassus. Nah, kalau di sini kan dia ngomongin spesifik. Kopassus komandan pasukan khusus ya. Nah, gitu. Jadi yang nomor 2 ini yang spesifik. Yang spesifik ini dia bisa mengenali. Contohnya nih, orang yang pernah kena cacar. Ada yang pernah kena cacar di sini atau campek? Nah, kalau udah pernah kena campek kan nggak akan kena lagi. Ya, ada di sini yang pernah kena campek? Nah, yang kena campek itu dia pertama kena campek, tubuhnya yang depan yang prajurit nggak sanggup. Akhirnya yang Kopassus. Tapi Kopassus udah langsung diobat habis, campeknya sembuh, kita begitu campek masuk lagi, dia sudah sangat terlatih. Nggak kena, tidak bisa menginfeksi kita lagi. Nah, itu yang spesifik. Nah, yang spesifik ini
Ada yang secara alami terbentuk, ada yang harus dibantu dari luar. Contohnya yaitu tadi imunisasi, vaksinasi. Itu ya. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya tubuh kita udah sempurna sekali lah. Nah, ini ya, ini pertahanan tubuh, ada makrofag, limfosit ya, ada hormon ya. Nah, jadi ini informasi ini yang bikin bukan saya teman-teman, ini yang bikin Herbalife. Keren banget ya. Jadi ada panglimanya namanya leukosit. Nah, leukositnya apa? Sel darah putih. Sel darah putih ini dibentuk oleh apa? Oleh protein. Jadi jangan kita kekurangan protein. Sistem kekebalan tubuh kita panglimanya leukosit. Leukosit itu dibentuk oleh protein ya. Limfosit juga, makrofag ya. Oke. Ini teman-teman saya membahasakan supaya mudah ya, supaya mudah dipahami. Sel darah putih itu diproduksi di sumsum tulang. Sel darah putih ini diproduksi di sumsum tulang, teman-teman. Habis dihasilkan di sumsum tulang, disimpan di organ-organ, di limpa, kelenjar ya. Jadi ibarat kata sumsum tulang ini seperti akabri. Tahu akabri? Tempat melahirkan para tentara-tentara ya. Jadi sumsum tulang kita nih kayak akabri. Ini penting untuk saya sampaikan terkait nanti program diet kita ya. Terus pengaturan sistem tubuh juga diatur oleh hormon. Nah ya, oke. Kemudian udah dihasilkan oleh sumsum tulang ya, disimpan di organ-organ, limpa, kelenjar getah bening. Jadi limpa, kelenjar getah bening itu seperti mabes, seperti markas besar, tempat tentara tersimpan. Akabrinya di sumsum tulang. Nah, gitu ya. Oke, lanjut slide. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Kita lagi pandemi ya. Teman-teman, ini saya insya Allah akan sharing habis-habisan untuk teman-teman. Insya Allah nggak ada yang saya sisa-sisain ya, yang teman-teman yang bisa saya bagikan. Tapi mohon untuk tidak di-share di sosial media ya, karena terkait etika Herbalife kita tidak ada klaim medis gitu. Cuma kalau dokter ngomong rasanya kalau nggak ngomong medis kan sayang. Nah, jadi saya ceritain semua ya teman-teman. Kita lagi pandemi. Pandemi ini adalah satu wabah terjadi seluruh dunia global, ya. Oke. Tapi ada juga yang namanya epidemi. Kalau pandemi ini terbatas waktu. Ada masanya. Dulu ada pandemi black fever, demam hitam. Dulu ada pandemi campak. Dulu ada pandemi cacar, tapi ada batas waktu. Pandemi itu tidak terjadi sepanjang tahun, terus-menerus enggak. Ada batas waktu, setahun, 10 tahun, gitu ada. Ya, sampai kapan? Sampai dia mereda. Tapi ada yang namanya epidemi. Epidemi ini wabah yang enggak berhenti-berhenti. Sepanjang tahun, seterusnya, tambah lama, tambah banyak, enggak kelar-kelar. Itu epidemi. Nah, epidemi kita yang nggak kelar-kelar ini namanya obesitas. Makanya saya senang banget ini 5 hari 220 kilo. Wow, Masya Allah ya. Ini obesitas adalah epidemi yang belum beres ya. Jadi kenapa teman-teman saat ini ada di kelas maraton, apapun niat awal teman-teman macam-macam ya, niat awal ada yang karena pengen hamil, ada kan? Disuruh turun berat badan, ada yang karena kalau tiap kondangan bajunya nggak muat, ya kan? Ada yang suaminya nyuruh, ada yang karena nggak pede dikatain sama teman sekantornya gemuk, macam-macam. Tapi mudah-mudahan setelah keluar dari kelas ini kita paham bahwa bukan hanya sekedar itu, tapi dengan kita obesitas, kita banyak sekali faktor risiko penyakit. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh, stroke, tekanan darah tinggi, sleep apnea, penyakit paru, penyakit hati, penyakit kanker. Ya, bukan kantong kering, teman-teman. Kalau kantong kering masih mending. Ya, ada obatnya. Bisa kerja ya, tapi kalau kanker nggak ada obatnya. Kemudian radang sendi banyak sampai kaki. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Darah tinggi, obesitas, diabetes ya, dan ini adalah wabah dunia. Sampai sekarang masih jadi wabah. Dan tidak menular. Dia nggak nular. Kita dekat-dekat orang gemuk, kita nggak jadi gemuk. Tapi kita bergaul terus-terusan sama orang yang suka makan, kita bisa gemuk. Tapi kita bergaul terus-terusan di maraton, kita bisa langsing. Jadi dia gampang obatinnya ya, nggak perlu vaksin ini. Ya, oke lanjut. Apa sih kaitannya? Nah ini dia nih. Tentang gemuk nggak apa-apa, nanti aja langsingnya. No. Jadi kalau kita gemuk, imunitas kita
bisa baca satu-satu. Kerusakan jaringan metabolik. Jaringan lemak itu disimpan di tempat namanya adiposa, tempat nyimpan lemak. Ya. Tapi kalau udah kebanyakan, kantong lemak yang namanya adiposa ini udah penuh, lemaknya di tempat lain. Di mana? Di hati. Di mana? Di pankreas. Di mana? Di pembuluh darah. Kalau dia nyumbat, kenalah stroke, kenalah jantung. Di hati, akhirnya fatty liver. Akhirnya kena kanker hati lah, penyakit hati ya. Kemudian kerusakan jaringan limfoid. Itu tadi jaringan limfoid tempat nyimpen sel darah putih. Bayangin, dia untuk nyimpen sel darah putih, tapi didesak-desak sama lemak. Ya, tuh. Kemudian perubahan leukosit. Leukosit kan panglima tadi, namanya leukosit itu panglima pertahanan tubuh. Nah, berubah panglimanya, leukositnya itu berubah, kacau. Namanya panglima berubah, gimana dia bisa membela negaranya? Ya. Kemudian ini teman-teman, kalau materi ini saya yang bikin ya dari berbagai sumber ya. Koordinasi antara nih lapis 1 dengan lapis 2 error. Ini tuh lapis 1 tadi, pertahanan lapis 1 adaptif, lapis 2-nya error. Harusnya lapis 1 dulu yang maju, ini enggak, lapis 2 gerabak kerubuk. Nanti begitu virus sudah masuk, udah habis pertahanannya. Error, terjadi error sistem ya, peradangan kronik. Nah, tadi saya bilang ada kantong lemak yang memang disiapkan untuk lemak, namanya kantong adiposa, jaringan adiposa, penuh. Akhirnya lemaknya kan nusuk-nusuk, termasuklah ke sumsum tulang belakang. Teman-teman tahu tadi sumsum tulang belakang tempat menghasilkan apa? Sel darah putih, sel darah merah. Nah, AKABRI kita udah diserang sama lemak. Gimana mau menghasilkan tentara-tentara yang sehat yang buat tahan pertahanan tubuh? Itu ya, jadi gemuk pada saat pandemi ini tidak menguntungkan, ya. Nah, terakhir, kalau pada kondisi obesitas sangat banyak jurnal-jurnal, penelitian-penelitian ya dari zaman belum pandemi pun penelitian-penelitian yang mengatakan kegagalan vaksin. Vaksinnya tidak efektif pada orang-orang yang obesitas. Di vaksin pun beda efektivitasnya orang yang gemuk dengan yang berat badan ideal. Jadi teman-teman, insya Allah teman-teman jangan takut program ya, yang nggak boleh itu kita diet yang tidak berbasis nutrisi ya, jadi jangan gemuk. Oke, lanjut slide. Nah, jadi menjadi gemuk saat pandemi boleh nggak? Janganlah ya, kalau mau gemuk nanti aja, kalau mau gemuk lagi atau mau gemuk nanti aja setelah selesai pandemi, barulah kalau mau gemuk. Sekarang janganlah teman-teman ya. Saat inilah programnya. Jadi tipsnya luruskan niat, jangan cuma sekedar nggak muat baju ya. Mau kemana juga sekarang pakai baju kan, nggak kemana-mana. Nah, metode dietnya harus jelas teman-teman. Metode diet di Slim Marathon ini kan jelas banget ya Allah, 10 hari gitu. Kita mau buang dosa 10 tahun makan kacau, mau diberesin 10 hari. Kalau metodenya abal-abal pasti nggak bisa ratusan kilo begini. Ya, jadi metode dietnya jelas dan harus program berbasis nutrisi. Nomor 3 di programnya harus berlandaskan nutrisi. Jadi bukan ngurangin makan. Kita lagi perbaikan gizi nih. Jadi minum Herbalife itu lagi perbaikan gizi. Ngurangin makannya yang bikin turun berat badan. Nah, jadi teman-teman kalau minum shake ngapain? Perbaikan gizi. Ya. Harus ada coach. Ya, keren banget ya, ada kapten, Masya Allah. Kurang nikmat apa lagi coba? Ya, dan ada komunitas. Komunitasnya seru-seru lagi. Tiap hari kita ditimbang. Jadi insya Allah teman-teman, ini tentang tips sukses program, cara turun berat badan 5 syarat turun berat badan sukses itu saya sadur dari berbagai sumber. Jadi kurang 1 itu bisa kacau hasil programnya. Tapi insya Allah teman-teman di sini udah 4-nya udah ada. Tinggal niatnya aja yang diluruskan lagi. Jangan buang waktu ya, Masya Allah. Lanjut slide, ini mah nggak buang waktu, orang udah ratusan kilo 5 hari. Nah teman-teman, ini cerita dari suami saya ya. Beliau berat badannya 9 tahun yang lalu, 105 kg ya. Kemudian kolesterolnya 500, ini disclaimer ya, Herbalife itu nggak ada obat kolesterol, nggak ada obat NIOM, nggak ada obat kanker. Tapi perbaikan gizi, ya perbaikan gizi, perbaikan pola makan, alhamdulillah turun berat badan 26 kilo. Jadi ini memutuskan seperti teman-teman saat ini kadang-kadang ragu ya, kadang-kadang benar nggak ya
tapi kayaknya seru, kayaknya bisa, tapi lanjut nggak ya gitu. Setelah hari ke-10 saya lanjut nggak ya? Kadang-kadang ragu-ragu. Itulah saatnya kita harus memutuskan. Bismillah lanjut. Terus tapi ada orang gebuk sekitar saya. Ah, saya dulu lah. Nggak usah ngomong-ngomong dulu lah, tunggu saya langsing baru ngomong. Jangan. Ya, karena sekarang kita lagi pandemi. Sebelum kita tahu ilmu ini nggak apa-apa, mungkin kita sendiri-sendiri programnya. Tapi setelah tahu ini, ayo kita ajak teman-teman yang lain ya. Insya Allah buahnya manis teman-teman ya, insya Allah. Oke, lanjut Mbak Ana. Baik teman-teman, kita sekarang mau fokus bagaimana mengoptimalkan gaya hidup kita sehat saat ini supaya mendukung kekebalan tubuh, ya. Jadi kita nggak bahas penyakit sebenarnya ya. Oke, tapi nanti kalau mau nanya-nanya nggak apa-apa lah. Boleh lanjut slide. Teman-teman, nih kunci hidup sehat. Ada 5 ya. Pertama, boleh Mbak Ana. Pertama teman-teman, nutrisi seimbang. Udahlah, shake nutrisi ini, shake Herbalife ini untuk weight management, untuk manajemen berat badan. Nutrisinya udah cukup, kalorinya rendah, proteinnya tinggi, seratnya cukup, vitaminnya lengkap. Orang pada heboh loh sekarang nyari vitamin D. Beneran. Teman-teman udah lihat kaleng shake belum? Coba nih, udah lihat belum kaleng shake-nya? Orang lagi pada heboh tuh nyari vitamin D, nyari zinc, ya. Nah, yang ada kaleng shake coba lihat. Nih, kalau orang COVID tuh heboh banget. Kita memang bukan heboh banget, emang iya. Sarannya harus pakai vitamin D, dosis tinggi pada saat COVID ya. Sebagai terapi, tapi bukan pernapasan, bukan suplemen ya. Vitamin D sama zinc. Ini udah ada sehari-hari kita konsumsi, baca sendiri ada vitamin D, ada zinc. Ya, insya Allah. Jadi nutrisi kita lengkap. Kemudian olahraga. Nah, olahraga kita rasanya nggak kurang-kurang ya. Pasti coachnya, kaptennya juga udah ngasih olahraga. Kelola stres. Kayaknya kita nggak bisa stres dah kalau tiap hari berat badan kita turun, seneng-seneng di dalam kelas ya, dalam maraton, Masya Allah. Cukup istirahat dan bersosialisasi. Apalagi kita punya grup ya, sosialisasi walaupun kita PPKM, tapi kita bisa sosialisasi dalam WhatsApp. Keren banget teman-teman. Ya, lanjut. Oke, disclaimer teman-teman ya, produk Herbalife ini tidak ditujukan untuk mendiagnosa, bukan buat ngobatin, ngerawat, mencegah penyakit apapun, bukan ya. Dan disclaimer inilah yang membuat rata-rata kami, para dokter-dokter yang menjadi member Herbalife. Jadi kami ini nggak ada apa-apa di Herbalife. Kami ini bukan apa-apa di Herbalife teman-teman. Kami sama-sama teman-teman. Kami adalah pemakai ya, cuma bedanya kami ini juga pemakai, pengedar dan bandar juga ya. Jadi para dokter ini kita jatuh cinta dengan kalimat ini, bahwa Herbalife ini tidak untuk mendiagnosa, tidak merawat, tidak mencegah penyakit apapun, walaupun akhirnya gula darah kita jadi normal, walaupun bapak saya pakai cincin di jantungnya udah 15 tahun, alhamdulillah sekarang sehat ya. Walaupun suami saya kolesterolnya 500, sekarang udah stabil, dulu MBI-nya derajat 4 mau operasi nggak jadi ya. Masya Allah, walaupun adik kandung saya tuh hamil dengan darah tinggi, preeklamsi, gemuk, kehamilan 5 bulan, disuruh diet bayinya nggak berkembang, akhirnya saya beraniin pakai Herbalife, turun berat badan selama hamil, 18 kilo, berani gitu. Kalau nggak pakai, walaupun segala kenyataan medis itu saya hadapi, ya, saya lihat dari depan mata kepala sendiri, betapa luar biasanya program ini, tapi Herbalife rendah hati ini nggak untuk ngobatin. Ini adalah gaya hidup. Kalau tercapai gaya hidup yang baik, alhamdulillah, gitu ya. Jadi rendah hati banget. Padahal produk lain itu ngomong mulai dari penyakit A sampai Z bisa sembuh gitu. Tapi Herbalife nggak pernah mengklaim medis. Walaupun kenyataannya iya kita jadi sehat. Oke, luar biasa ya, Masya Allah. Lanjut slide. Oke, terima kasih teman-teman. Ini IG saya kalau mau follow. Halo Ray. Oke, ada pengantin baru ya. Tangan muda, coach muda. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu aja sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembaliin ke Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang merinding dengar sharingnya Bu Dokter?
Saya. Teman-teman ngerasa beruntung sudah minum Herbalife? Beruntung Sangat banget. sangat beruntung. Luar biasa. Selamat ya teman-teman ya yang sudah memutuskan untuk memilih Herbalife sebagai nutrisi hariannya. Oke, terima kasih Bu Dokter, sharingnya sangat luar biasa. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi boleh teman-teman persiapkan pertanyaannya. Boleh di chat atau nanti boleh ini ya Mbak Ana ya. Buka video juga boleh ya Mbak Ana. makan di Sungai Rumbai. Oke, sebelumnya kita dengar dulu testimoni dari teman-teman kita yang sudah menjalankan selimaraton. Masya Allah tadi Bu Dr. Fepti sudah menjelaskan di masa sekarang ini, apalagi di masa pandemi ya. Jadi obesitas itu memang harus benar-benar dihindari. Dan alhamdulillah teman-teman sudah memutuskan untuk bergabung di komunitas selimaraton. Insya Allah nanti akan terbantu untuk menurunkan kelebihan berat badan dan menurunkan lemak kita. Insya Allah nanti kita makin sehat, luar biasa. Boleh slide-nya dan kita dengar ya testimoni dari 117 peserta terbaik kita selimaraton di hari keempat. Kita sudah rekap kemarin, kita menilai dan ada 10 yang terbaik, luar biasa ya. 10 yang terbaik turun berat badannya, mewakili dari timnya masing-masing. Di sini kita hanya minta 3 orang saja ya, 3 orang yang terbaik. Yang pertama itu ada siapa? Pak Salhutni, kaptennya Kapten Budi. Silakan teman-teman, silakan Pak Salhutni testimoni produk apa saja yang diminum dan testimoni selama ngikutin program selimaraton. Silakan. Baik, Kapten. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Baik. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Salhutni. Halo Pak Salhutni. Halo. Latar belakang saya seorang TNI aktif. Saya berdinas di Kodim Muara Bungo, Jambi. Kebetulan saya ikut maraton ini, saya sangat termotivasi sekali. Kebetulan saya seorang TNI, jadi orangnya suka bertarung gitu. Walaupun bertarung menurunkan berat badan. Saya turun sampai saat ini sudah 6,1 kilogram. Wow. Ya. Luar biasa. Bagaimana saya bisa menurunkannya? Ya pertama ya happy, saya merasa tidak terbebani. Yang kedua karena di dalam grup saya suka bercanda sama teman-teman, tapi tetap sambil berolahraga, sambil sarapan sehat, selalu happy sama teman-teman di dalam grup. Kemudian yang kedua saya betul-betul pengaturan pola makan. Untuk saat ini di dalam saya melakukan selimaraton, saya betul-betul tidak mengkonsumsi karbo. Ya, saya cukup karbonya dari nutrisi saja. Jadi saya minum shake dari pagi, sarapan pagi, dari minum aloe vera, teh, kemudian saya sarapannya shake, kemudian siang jam 10 saya minum shake lagi, shake-nya di shaker, kemudian jam 12 saya minum shake juga. Kalau saya adanya di rumah, tapi apabila saya keluar, saya ke kantor, itu saya di tempat makan itu saya hanya pilih ayam bakar, bagian dadanya 2 potong. Jadi nasinya pun kalaupun saya ambil itu setengah centong saja, tapi lauknya bisa 2. Ya. Kemudian kalau saya pulang kantor nanti sekitar jam 3 jam 4 itu shiftnya saya seker lagi sampai di malam hari, habis sholat maghrib di antara jam 8 malam saya minum shift kembali. Jadi aktivitas itu saya lakukan. Kemudian untuk olahraga saya memang tidak begitu di siang hari, saya tidak begitu, cuma kemarin saya lakukan juga untuk lari di siang hari, tetapi saya cenderung melakukan olahraga saya habis sholat maghrib, karena kalau udah pulang kantor saya istirahat, kemudian malamnya saya melaksanakan fitness.
Jadi dari itu saya merasa happy dan saya bisa turun berat badan. Oke, Itu luar testimoni dari saya. biasa. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Salhutni. Berarti semuanya Sama-sama, Kapten. semua produk udah minum ya? Sudah. Tehnya, Saya sudah alunya. minum. Wih, luar biasa keren. Next berikutnya ada yang terbaik kedua ada Pak Sukoso ya. Ibu Wati. Terbaik dua Ibu Wati, Kapten Neneng. Silakan. Ibu Watinya ada? Ada. Ayo, silakan testimoni sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosmawati. Halo, Bu Wati. Alhamdulillah, bapak saya berkurang Bu Wati dari mana? dari Alaile A. Oke, Enak. lanjut. Alhamdulillah saya ikut bergabung dan selama 5 hari ini badan saya kurang. Badan saya kalau pagi saya minum sik aloe vera dan teh sarapan pagi. Tapi saya minum air itu sebanyak mungkin. Besok lah. Saya itu bisa merasakan segar. Keren. Produknya yang udah diminum apa aja? Alu, teh udah ya? Sudah. Udah. Wih, keren. Semuanya tablet-tabletnya udah? Wih, luar biasa. Itu rahasianya teman-teman ya. Minum semua produk. Luar biasa. Terima kasih Bu Wati. Sama-sama. Terus semangat ya. Berikutnya yang ketiga ada Pak Sukoso. Silakan. Pak Sukoso ada? Oke. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Budi juga nih, Kapten Budi. Ya, terima kasih. Adik, semangat pagi. Pagi. Yes. Pertama, izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih ke Coach Budi dan Coach Ade. Sangat menginspirasi sehingga saya secara pribadi kenal dengan Herbalife. Jadi kalau boleh saya cerita dari awal, boleh nggak nih? Testimoni hasil produk aja, Pak. Oke. Mengikuti program Slim Marathon ini memang luar biasa bagi saya pribadi. Tipsnya sampai dengan turun sampai di angka 4 kilo lebih itu, pertama memang kuatkan niat. Niat harus kuat bahwa kita pengen hidup sehat. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin kita menggunakan produk-produk yang ada di Herbalife. Kemudian disiplin kita harus mengikuti saran-saran dari coach atau kapten kita. Kemudian yang ketiga, kalau saya ini memang hobi olahraga nih, teman-teman. Saya selalu sempatkan waktu olahraga pagi dan sore. Tidak banyak keluar rumah, hanya di dalam rumah itu skipping. Ya, skipping pagi 1000 kali, 1000 kali. Di luar itu memang ada jadwal khusus untuk saya bermain bulu tangkis. Satu minggu ada 3 kali, Senin sore, Rabu sore, dan Jumat sore. Dan percaya nggak percaya, biasanya setelah bermain bulu tangkis, misalnya sore ini saya main bulu tangkis, terus besok paginya ditimbang, itu memang penurunannya luar biasa. Jadi saya pikir
memang olahraga itu sangat mujarab untuk membakar lemak yang ada di dalam kita. Itu mungkin Mbak Ade, kalau produk semuanya alhamdulillah sudah saya konsumsi. Wow. Kemudian alunya, tehnya, kemudian ada NA juga, macam-macam, sudah banyak. Masya Allah, keren, luar biasa. Dan pertama sebenarnya memperkenalkan saya hidup sehat itu dari istri saya, Ibu Anji. Kebetulan juga malam ini masih dinas, jadi mungkin belum bisa bergabung, tapi suatu saat nanti akan bergabung juga. Dan tentunya itu tadi Mas Ade dan Pak Budi. Ini yang betul-betul luar biasa bagi saya secara pribadi, kenal dengan pola hidup sehat. Sekian, Ade, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukoso, luar biasa. Semangat terus Pak sampai finish hari ke-10. Itu tadi ya catatan ya buat peserta yang lain, tipsnya dari 3 peserta terbaik kita tadi. Seperti yang Bu Dokter sampaikan juga ya, niatnya harus benar-benar buat, niatnya benar gitu ya. Terus juga disiplin dengan pola makan, dengan bimbingan dari coach dan kaptennya di grup masing-masing, benar-benar konsisten, disiplin ya. Jadi apapun informasi di grup jangan di skip, dibaca. Ya teman-teman ya, itu tipsnya. Jadi buat peserta yang lain semangat ya. Yeay, semangat semuanya. Semangat. Luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke Bu Dokter kita yang luar biasa. Teman-teman silakan yang sudah mempersiapkan pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya? Oke, kita baca yang dari chat ya. Siap Bu Dok ya. Mohon izin. Oke, ini sudah ada yang chat mau bertanya. Yang pertama dari Bu Noni. Ibu Dokter mau tanya, saya pengen hamil tapi saya ada miom Bu. Saya minum Herbalife sudah 2 bulan. Kira-kira bisa hilang nggak ya miomnya? Mau operasi takut Bu Dok. Silakan Bu Dokter. Ya, Masya Allah ya. Ya, kalau miom ya, kalau gangguan kekandungan dan sebagainya terkait dengan apalagi tumor ya, itu kan harus dikonsultasikan lagi dengan dokter ya. Jadi, tapi yang paling penting dengan pola hidup yang baru ini, yang paling penting harus kita sama-sama sadarin gitu ya. Insya Allah kita nggak nambah penyakit baru. Kebayang nggak, udah miom, udah mau hamil, gula darah juga udah mulai naik, tensi juga mulai naik, lemak visceral di mana-mana. Nah itu. Jadi tentang miomnya mungkin nanti konsultasi sama dokter kandungan, karena kalau ukurannya memang besar dan memang harus dioperasi dan itu salah satu cara untuk hamil, bismillah lakukan aja. Tapi mudah-mudahan dengan perbaikan pola makan ya, sambil usaha kita perbaiki pola makan, cukupi nutrisi ya, perbaikan gizi, membatasi apa yang masuk ke dalam badan kita tuh yang ke mulut kita betul-betul yang sehat saja. Mudah-mudahan akan berbeda dengan hanya kita minum obat saja. Insya Allah mudah-mudahan akan berbeda. Apakah miomnya akan bisa hilang? Saya nggak tahu. Kalau cerita-cerita di klub nutrisi macam-macam, miomnya yang hilang, kemudian kankernya yang sembuh, macam-macam. Tapi itu tipikal, artinya tiap individu bervariasi, nggak bisa kita sama ratakan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini jalan dari Allah untuk kita lebih sehat. Kalaupun miom mau diangkat nggak apa-apa, kan nanti proses penyembuhannya juga kita punya nutrisi supaya lebih cepat pemulihan ya. Tetap semangat Mbak, nih didoain nih. Sama 55 orang nih ya, Mbak Doni, mudah-mudahan amin berhasil ya, amin insyaallah. Amin, itu ya Mbak Doni ya. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang jelas pola makannya ya, kata Bu Dokter tadi ya. Ikutin saran Bu Dok ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Noni. Amin. Selanjutnya, terima kasih Bu doanya.
Oke, sama-sama. Ya, selanjutnya kita baca pertanyaan lagi. Kalau ada yang bertanya silakan chat ya teman-teman ya, chat aja. Saya akan baca lewat chat. Malam Bu Dok, ya ini dari Bu Ratna Juliansi Sitang. Iya, Bu Ratna ya. Pertanyaannya, malam Bu Dok, saya mau belajar lebih dalam lagi untuk pola makan yang benar. Karena berat badan saya masih tinggi nih. Mohon petunjuknya Bu Dok. Terima kasih. Siap, ya lanjutkan ya. Jadi pola makan yang benar itu seperti apa? Pola makan yang benar itu pola makan yang tubuh kita setiap hari jauh lebih segar ya. Untuk turun berat badan udah jelas lah kayaknya kalau di Slim Marathon turun berat badannya udah nggak diragukan lagi ya. Insya Allah bisa turun berat badan dengan cepat dan aman. Itu yang kami suka sekali dengan Slim Marathon ini, turunnya cepat tapi aman ya karena kita pakai pendampingan nutrisi. Kemudian berat badan masih tinggi, nggak apa-apa. Tips buat berhasil turun berat badan ya, nggak usah pikirin sisanya berapa kilo, nggak usah pikirin berapa kilo sisanya, tapi nikmatin. Dan satu lagi pesannya, kalau nanti kan dalam satu grup itu kan rame ya, ada 9 ya dengan kaptennya. Nah, mana yang paling tinggi turun berat badannya, cepet-cepet ucapin selamat ya. Pokoknya kita harus senang dengan pencapaian yang terbesar orang supaya kita juga kecipratan, insya Allah. Insya Allah tadi Bu Ratna ya. Kalau Bu Ratna, berat badannya cepat ideal. Pola makannya seperti apa? Pola makannya sama seperti yang diajarkan di Slim Marathon. Itu aja kok, insya Allah bisa. Yes. Didoain lagi nih. Luar biasa Bu Ratna ya. Jangan pikirin sisanya berat badan Bu Ratna. Kayak cicilan nggak usah dipikirin. Iya benar, kalau dipikirin stres ya Dok. Wih, saya 30 kilo lagi nih, kata nggak usah dipikirin gitu ya, biar happy ya Dok ya. Itunya ya Bu Ratna ya. Terus juga tadi harus termotivasi atau terinspirasi melihat teman kita yang turunnya banyak. Nah, biar nanti kita kecipratan turunnya banyak juga. Luar biasa. Makasih Bu Dok. Gimana Bu Ratna? Oke ya? Bu Ratnanya? Oke, sip. Kita lanjut. Bu Neneng ini ya. Oh ya, ini Bu Neneng. Bu Dokter, ada customer saya yang bilang kalau asam lambungnya kambuh itu terasa ada urat di kepala yang tidak bisa dikendalikan sakitnya. Silakan Bu Dok. Ya, benar-benar. Ya, jadi di kasus nyeri kepala itu ada yang namanya nyeri kepala tipe tegang. Itu kali yang katanya uratnya nggak bisa dikendalikan, sakit sekalian. Nyeri kepala tipe tegang, tension type headache nama kerennya ya. Itu memang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup paling besar itu adalah pola makan. Pola makan nanti dipecah-pecah lagi, salah satunya adalah penyakit lambung ya. Penyakit lambung itu jadi gini teman-teman. Sering juga kalau customer kita maupun kita juga ya pada awal-awal diet kita bilang, aduh Kak lambung saya kumat misalnya pada saat diet. Satu hal saja, pola makan yang sehat tidak akan pernah mencederai lambung. Pola makan yang sehat itu tidak akan pernah bikin penyakit pada lambung. Jadi kalau misalnya asam lambungnya meningkat dan sebagainya, pasti bukan karena pola makan yang sehat. Ya, pasti mungkin asam lambungnya meningkat, mungkin ada luka di lambungnya, mungkin memang harus minum obat dulu, jangan di stop obatnya, mungkin memang ada kuman di dalam lambungnya, yang nggak cukup dengan obat, harus minum juga antibiotik untuk lambung, itu ada. Kenapa? Karena lambung itu sebenarnya organ yang sangat asam. Kenapa asam? Karena organnya harusnya steril. Kenapa steril? Karena dia harus menampung makanan-makanan dari luar, dan kalau ada kuman-kuman berbahaya, bakteri-bakteri berbahaya, sebisa mungkin sudah disterilkan di lambung. Makanya dia sangat asam, lambung itu. Kalau dibilang asam lambung, ya memang lambung itu asam. Kalau lambung itu basah, berarti rusak sudah sistemnya. Jadi memang lambung itu asam. Ya, nah memang ada pengeluaran asam lambung yang berlebihan, tapi bukan karena pola makan yang sehat, ya. Apalagi dengan sistem program kita sekarang, ada healthy snackingnya ya, Kapten Ade. Ya, ada snack kita jam 10 pagi, jam 4 sore ada snack ya. Jadi sebenarnya nggak ada waktu untuk lambung itu kosong.
ya. Pagi-pagi udah sarapan shake, jam 10 udah kita nyenek, minimal kita makan buah atau kita minum shake lagi atau kita bikin makanan-makanan yang sehat dari nutrisi. Dari shake ini bisa dibikin macam-macam loh, ya. Terus siang kita udah makan, sore kita malah kekenyangan. Kayak tadi pas sahurnya bikin shake, kemudian makan lauknya banyak. Sebenarnya kita nggak sempat untuk asam lambung. Nah, kalau kumat mungkin memang perlu perawatan khusus lambungnya. Perlu obat-obat tertentu, ya. Mungkin harus konsultasi juga ke dokter untuk sakit lambungnya. Bukan konsultasi untuk program diet. Kalau konsultasi program diet sama coach, ya. Tapi konsultasi lambung ya silakan ke dokter. Mungkin gitu teman-teman ya. Buktinya bulan puasa jarang kambuh mahnya. Ramadan nggak kambuh, berapa jam? 13 jam kita nggak makan. Ya, apakah puasa itu salah? Enggak lah. Banyak orang yang puasa tapi sehat lambungnya. Oke. Itu dulu kali Bu Neneng untuk customernya nyeri kepala karena lambung ya. Bisa, bisa banget. Luar biasa pertanyaannya. Jadi buat ilmu juga kita ya semuanya ya. Jadi tahu sekarang ya. Kalau ada yang bilang minum Herbalife asam lambungku kambuh, nah tuh kata Bu Dokter. Bukan karena pola makan atau minum Herbalife-nya ya yang bikin kambuh ya. Masya Allah ya, luar biasa teman-teman. Makasih yang tadi Bu Neneng udah bertanya. Selanjutnya masih ada nih Dok kayaknya. Ini Mbak Gayatri ini sama saya program naik berat Oh badan. iya, Gayatri, Bu Dokter mau tanya waktu lagi naik BB berapa kali minum shake-nya Dok? Dan apa saja penambahan protein selain protein Herbalife Dok? Ya, teman-teman saya udah 8 tahun lebih minum nutrisi ini alhamdulillah ya. 4 tahun pertama itu naiknya cuma 2 kilo. Lama ya, karena waktu itu saya minum shake-nya jor-joran, banyak minum shake itu bisa 5 kali, 6 kali sehari, kadang-kadang sampai 4 sendok, tapi waktu itu saya belum paham bahwa protein-protein itu harus digunakan. Jadi waktu itu saya belum tambahkan olahraga ya. Jadi saya hanya minum nutrisi waktu itu tapi tidak dipakai. Jadi mungkin buat Mbak Gayatri tetap saja minum shake-nya, kalau dari rumusnya Herbalife kan 3-3-3. Kalau untuk naik berat badan 3 kali minum tablet, 3 kali makan, ya makan nasi lauk dan sayurnya itu 3 kali, ya makan lengkapnya 3 kali dan 3 kali minum shake. Kalau mau lebih 4-5 kali ya boleh, tapi disarankan 3-3-3. Kalau mau lebih ya pakailah olahraga, tambah olahraga Mbak. Insya Allah turun naik berat badannya cepat kalau tambah olahraga. Iya. Atau nanti kita bikin bukan slim marathon, apa tuh ya, strong marathon buat naik berat badan. Ya benar. Dari dia sekarang Biar ada temennya. Teman-teman setuju. Khusus buat yang naik berat badan nanti ya. Ya setuju banget. Itu tadi tipsnya ya Mbak Gayatri ya. Tambah olahraga Mbak, Ya, insya Allah. Tambah olahraga, ikutin tuh Re, kalau olahraga ikut, jangan foto doang. Oke, selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Bu Sri Mayanti. Tanya Bu Dok, customer saya ada yang fungsi hatinya tinggi, bisakah kita bantu sama Herbalife? Produk apa yang kita perbanyak? Silakan Bu Dok. Ya, fungsi hati tinggi banyak sekali penyebab. Bisa jadi karena penyakit ya. Penyakitnya maksudnya ada virus seperti hepatitis, ya hepatitis A, B, C itu juga bisa menimbulkan meningkatnya fungsi hati. Tapi macam-macam. Kita capek aja bisa dicek labor, capek, lelah, stres, fungsi hati meningkat bisa. Makanya nanti dilihat meningkatnya seberapa meningkat kan. Ada nilai namanya SGOT, SGPT. Belum tentu meningkat itu karena sesuatu yang berat, di sini karena capek aja ya, atau kita habis demam, habis pemulihan dari penyakit bisa meningkat. Nah, pada kondisi-kondisi yang lumayan berat meningkat pada alkoholik. Nah, kemudian pada fatty liver, pada kegemukan. Nah, ada satu fenomena yang sangat menarik ya. Jadi fungsi hati. Jadi dulu sebelum era-era pas zaman-zaman era industri, jadi zaman dulu itu orang-orang timur seperti kita jarang sekali mengalami kerusakan pada hati. Jadi kerusakan hati itu banyak pada orang-orang barat, ya orang Eropa gitu ya. Kenapa? Karena setelah disinyalir gaya hidupnya karena minum-minuman alkohol. Terjadi yang namanya fatty liver karena alkohol. Ya, rusak hatinya, banyak lemak-lemak, akhirnya kerusakan hati, lama-lama hatinya menciut, ya gagal hati. Ya, istilahnya sirosis hepatis ya. Nah, tapi setelah
era-era modern gitu ya, era industrinya udah lewat, udah masuk ke milenial, kok orang-orang timur dengan budaya timur yang tetap tidak terlalu banyak konsumsi alkohol, kok fungsi hatinya juga meningkat. Terus juga banyak ditemukan penyakit-penyakit hati non alkoholik. Kalau yang di barat kan alkoholik karena alkohol, ya. Minum alkohol tuh kayak kita minum air, ya, budayanya. Tapi kalau orang di timur kok ada fenomena non alkoholik nih, tapi kerusakan hatinya sama beratnya. Nah, ternyata setelah disinyalir itu namanya fatty liver, itu kerusakan hati bukan karena alkohol, tapi karena konsumsi gula yang berlebihan, karena konsumsi tepung-tepungan berlebihan. Jadi sampai ada satu gambar ya, hati sama-sama rusak saat Anda memberikan gula berlebihan sama Anda merusak hatinya dengan Anda minum minuman keras. Nah, begitu sampai dibuat dalam satu buku ya. Bukunya Dr. Oz, teman-teman tahu Dr. Oz yang asli ya, bukan Dr. Oz Indonesia. Yang beliau bikin buku itu. Jadi kerusakan hati gara-gara alkohol sama beratnya dengan kerusakan hati gara-gara kita minum teh tiap pagi, teh manis. Nah, ini nyambung juga dengan pertanyaannya mentor saya ya, Mbak Ana. Seberapa penting sarapan sehat? Penting. Sarapan penting. Kita nggak ngomong sarapan sehat dulu ya. Bab 1 sarapan itu penting. Kenapa? Meningkatkan konsentrasi, menyediakan tenaga pada pagi hari ya. Yang namanya breakfast itu kita menyediakan gula setelah kita puasa berjam-jam pada saat tidur. Kan nggak ada yang tidur sambil makan kan? Ya, kita kan tidur ya tidur nggak sambil makan. Nanti kita puasa saat tidur. Makanya dibilang breakfast, memecah puasa pagi hari itu penting. Nomor 1 sarapan penting. Sangat banyak lah penelitian-penelitian kecerdasan anak pada saat sekolah, konsentrasi, bahkan keharmonisan rumah tangga berkaitan erat dengan sarapan atau tidak di rumah. Nah, yang kedua sarapan sehat. Ditambah lagi dengan gaya hidup kita. Ya, dulu kakek nenek moyang kita nggak apa-apa sarapan nasi, sarapan lontong, serang Padang ya, sarapan lontong ya, nasi ketupat itu ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena dipakai. Karena memang mereka butuh energi tinggi di pagi hari, mereka nggak mengenal yang namanya work from home, ya, mereka ke sawah nyangkul, bertani dan memang memakai energi dari nasi itu terpakai. Jadi mereka sehat-sehat saja ya. Tapi kalau zaman kita yang memang kita aktivitasnya rendah, kita tidak relevan lagi sarapan-sarapan seberat sarapan nenek kakek kita dulu. Jadi kita udah memerlukan satu gaya hidup baru. Jadi nggak nyambung kalau gaya hidup kita berubah dibandingkan gaya hidup orang tua nenek moyang kakek moyang kita. Kan gaya hidup kita berubah nih, tapi makanannya nggak berubah. Gaya hidup kita tidak seaktif mereka, makanannya sama, nggak nyambung. Jadi kita juga harus mengubah pola makan. Jadi kita dan anak-anak kita hidup di zaman saat ini dengan aktivitas yang ada saat ini, ya Herbalife relevan, sangat dibutuhkan. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Ana, bagus banget, keren banget. Apakah sarapan sehat itu penting-penting? Bahkan kalau di sini ya kita langsung fair-fairan aja, sarapan sehat itu penting sekali. Jadi buat ibu-ibu yang di sini program, ya, pagi-pagi sarapan shake, dapat proteinnya 10 gram tiap hari, hanya 100 kilokalori, masuklah serat di sini 2,5 kalori, 2,5 gram, ada vitamin A, vitamin C, vitamin D, E, B1 sampai B12, ada asam folat, biotin, kalsium, fosfor, zat besi, asam folat lengkap, tapi anaknya dikasih nasi goreng itu tega. Jadi di rumah anak kita sama kita. Kastanya sama, Bu, ya. Kenapa? Ya karena kita minumnya nutrisi terbaik untuk kita, apalagi untuk anak, ya. Oke, Dok, BBC udah ideal. Apa langkah selanjutnya? BB udah ideal, langkah selanjutnya tetap sarapan pagi shake. Sampai kapan kita sarapannya shake? Sampai kapan ya? Bingung ya. Sampai sekarang sih saya sarapannya shake dan saya tidak terpikir sarapan lain gitu selain shake. Jadi kadang-kadang kalau beras habis masih nggak apa-apa, tapi kalau shake jangan sampai habis gitu. Ya, habisan beras, habisan minyak goreng nggak apa-apa. Nanti habisan shake. Luar biasa. Aku bukan minta iklan ya, nih aku emang sini ada ini beli nih. Ini bukan dikasih Herbalife, beli. Mbak diskonnya 50. Ya. Luar biasa. Kalau kehabisan beras ya, nggak usah pusingin. Nah, kalau kehabisan shake baru pusing ya. Luar biasa, Bu Dok. Masya Allah. Kehabisan Itu- beras kita bisa minta ke tetangga, Mbak. Bener. Kalau shake nggak ada ya, Dok?
Masya Allah. Teman-teman pastikan ya stoknya jangan sampai kehabisan. Ada satu dok yang kelewatan pertanyaannya dok. Yang terlewat nih. Dok, untuk urat penderita ya? ya asam urat. Produk apa saja yang banyak dikonsumsi selain shake? Yang banyakin dikonsumsi gitu nah. Oh iya, asam urat ya. Sebenarnya asam urat ini sering banyak miskomunikasi. Pertama, orang sering bilang bahwa kalau nyeri-nyeri kaki asam urat, padahal belum tentu. Nyeri kaki bisa karena sendi, bisa karena sarafnya terjepit, bisa karena pegel-pegel otot saja pas diperiksa asam uratnya normal. Sering banget itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sering orang berpikir bahwa nggak mau makan sayur takut asam urat. Ya, mitos. Padahal asam urat itu adalah hasil metabolisme protein, bukan serat. Sayur kan serat, ya. Nah, jadi orang sering banget takut makan sayur, tapi nggak takut makan jeroan. Padahal jeroan itulah yang sangat tinggi nanti asam uratnya. Sayur nggak kenapa-kenapa, takut gitu. Jadi nggak apa-apa makan sayur, buah ya. Tapi kadang-kadang ada sugesti. Kalau hijau-hijau saya ini ya sudah nggak usah yang hijau, carilah yang putih, carilah yang warna lain, tomat-tomat ya, wortel boleh. Kemudian apa aja produk ya, sarapan sehat. Sarapan sehat tuh alu, ya, teh herbal konsentrat, teh NRG, shake dengan PPP. Ya, apa bedanya teh NRG sama THC? THC itu herbal konsentrat itu teh metabolisme. Gampangnya gini, teh metabolisme itu gampangnya gini. Tubuh kita nih ibarat mesin, kalau mau ngidupin pekerjaan mesin itu metabolisme. Kalau mau membuktikan cara kerja hasil kerja teh metabolisme THC, kalau mau tahu kerjanya, bangun tidur, ngantuk-ngantuk gitu ya, bangun tidur bikin teh hangat-hangat. Bikin teh itu hangat-hangat, bener-bener kita tuh seperti dari ujung sampai ke belakang, itu seperti mobil yang di starter. Nah, itu namanya teh metabolisme. Jadi rasakan sendiri pagi hari ya. Mau didalui dengan alu juga boleh, tapi mau teh langsung juga kalau mau tahu efeknya ya, teh metabolisme itu THC. Energi itu teh apa? Energi itu teh untuk stamina sama konsentrasi. Jadi yang buat masih kuliah, yang kerjanya banyak, berat, perlu mikir, ya, itu energi. Kemudian kalau teh hijau, green tea, pome itu untuk apa? Itu awet muda. Jauh berbeda antara teh pome, jauh beda teh pome dengan THC. THC Anda besok pagi bisa langsung rasakan efeknya. Teh pome, THC besok pagi bikin langsung kerasa, oh iya ya, ini ya ngejreng banget ya, langsung bangun tidur kita kayak di-tune up gitu ya. Tapi kalau teh pome butuh waktu, namanya juga awet muda ya, 2 bulan 3 bulan lah baru bisa seperti Mbak anak kinclongnya. Wih, luar biasa. Aduh, banyak banget aku ngomongnya ya. Gak apa-apa dok, makin seneng ini. Masya Allah. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya teman-teman. Masih adakah pertanyaan? Ya, satu lagi. Jadi itu tadi ya, pastikan 3 tehnya udah punya. Tuh, manfaatnya luar biasa tadi kata Bu Dok ya. Yang mau awet muda jangan lupa teh pomegranate. Ya Bu Dok ya. Masya Allah. Terakhir, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Waktu kita sudah hampir habis. Itu dari Bu Wiwit Bu Dok. Kalau minum obat kimia, apakah perlu dijarakkan dengan minum shake? Ya, sebenarnya tergantung dari petunjuk pemakaian obat. Jadi bukan petunjuk shake-nya. Kalau shake ini kan makanan. Ya, makanan seperti kita sarapan aja. Kalau sarapannya lontong sama sarapannya shake sama-sama makanan ya. Kalau dia di obatnya petunjuknya makan sebelum makan, berarti sebelum minum shake. Kalau makan setelah makan, berarti setelah minum shake. Apakah harus jarak? Enggak ada sih. Enggak ada harus jarak ya, karena shake ini makanan. Tabrakan enggak? Sebenarnya kalau masalah tabrakan sama makanan juga sering tabrakan kok. Sering dengar food combining, apalagi sama obat ya. Tapi insya Allah tubuh kita punya mekanisme sendiri dalam mencerna ya. Makanya makan ayam sama makan ikan, pernah dengar nggak? Jangan bareng. Ya, iya dok, pernah dengar. Nggak boleh bareng. Ikan sama ayam nggak boleh bareng. Nanti ngobrol di dalam. Oke, itu aja Pak Ade. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Kalau barengan ngobrol, asik kan ngobrol nanti di dalam. Masya Allah teman-teman luar biasa ilmu malam ini. Tepuk tangan dong untuk Bu Dokter kita yang luar biasa. Kita ucapin sama-sama ya. So,
kita ucapin sama-sama. Terima kasih Bu Dokter, ilmunya mantap. Sering-sering ya. Sama-sama Mbak Ade, Mbak Ana, Mas Ito. Masya Allah, ternyata ada presiden tim di sini. Aku baru lihat. Mbak Rati. Iya, ada Bu Rati, Bunda Rati sama Pak Ipung. Boleh sedikit Pak, masih ada waktu kita 5 menit. Silakan Pak Ipung. Iya, mau dengerin Dokter Fepti aja sebenarnya. Makasih ya Dok. Makasih nih. Jadi kita banyak belajar sama Dokter Fepti ya. Tapi tolong teman-teman, ini Herbalife ini adalah nutrisi untuk menjaga kebugaran tubuh dan imunitas tubuh ya. Tidak dimaksudkan seperti tadi di slide-nya Dr. Fepti ya. Hati-hati dalam menyampaikan kalau ini adalah nutrisi. Kalau sampai ada yang sehat itu karena daya tahan tubuhnya meningkat. Karena tubuh kita ini hebat luar biasa, hanya perlu diberi makanan yang baik. Nah, Herbalife itu adalah sampai saat ini sih, saya 12 tahun di Herbalife ya, saya merasa Herbalife ini adalah nutrisi yang terbaik yang saya tahu. Saya rasa itu aja, jadi saya memperkuat aja yang info Dr. Fepti. Di slide tadi sudah ada ya. Terima kasih banyak loh Dok, sudah sharing di sini. Makasih banyak. Bermanfaat, semoga bisa berkembang juga ya usahanya di Jambi sana. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Ipung. Terima kasih Pak Ipung. Sama-sama. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kelas nutrisi kita malam hari ini sangat luar biasa. Sudah banyak sekali teman-teman mencatat ya ilmu yang luar biasa dari Bu Dr. Fepti. Semoga berkah Bu Dok dan buat kita juga. Kita doakan Bu Dokter semoga selalu sehat, selalu berkah ke hidupnya dan makin cepat berkembang Herbalife dan naik level. Amin. Tahun ini juga milioner tim. Amin, amin, amin. Itu saja teman-teman. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih saya ucapkan juga buat sponsor saya tercinta Mbak Ana yang sudah menyediakan ruangan Zoom malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya, para peserta Seli Maraton ya, tetap terus semangat. Kita masih ada 5 hari lagi ya. Pastikan nanti tim kita jadi juaranya. Yeay. Semangat, pokoknya semangat ya, bersaing dengan sehat. Oke, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Fepti dan Ani. Terima kasih Mbak Ana semuanya. Terima kasih Bu Dok. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Oke.